materi SDP, seorang yang mungkin sudah Anda kenal bernama C.S. Lewis. Dia menulis novel yang dijadikan film, Narnia. Kalau Anda suka nonton filmnya, saya juga enjoy dengan film tersebut. Dia pernah mengatakan bahwa Anda tidak pernah terlalu tua untuk memasang target yang baru atau memulai mimpi yang baru. Buat saya ini cukup menarik gitu karena biasanya orang tua tuh agak jaim begitu. Merasa bahwa kalau masang target baru, masang apa, punya mimpi baru itu dianggap wah, sudah tua ngapain seperti itu gitu. Tapi kalau kita bicara tentang ya tadi kok orang tua begitu ya, itu berarti seharusnya yang muda itu tidak masalah seharusnya. Dan kalau kita bicara mengenai target baru, apa sih targetnya gitu? Apa sih mimpinya? Gitu. Dan itu menjadi bahasa yang menarik yang akan kita bicarakan pada edisi kali ini. Sebuah pertanyaan masuk di Quora gitu ya. Pertanyaan begini. Bagaimana gitu ya saya bisa meningkatkan kualitas belajar? Jadi sepertinya ada orang yang ingin tahu supaya dia itu bisa lebih baik kualitas belajarnya. Caranya bagaimana? Kira-kira demikian. Dan apakah Anda memiliki pertanyaan yang serupa? Mirip-mirip begitu? Cukup dekat? Terus kalau Anda punya sesuatu yang serupa gitu, apa yang sudah pernah dilakukan? Maksud saya kalau punya keinginan itu kan juga mesti apa ya? Berusaha juga mewujudkannya gitu. Nah, jadi kalau Anda ini punya sesuatu yang serupa, punya pertanyaan serupa, apa sih yang sudah dikerjakan gitu? Dan jika masih ada pertanyaan, berarti gitu ya, berarti apa yang dikerjakan itu belum berhasil. Kalau belum berhasil, konsekuensinya kemungkinan besar gitu ya, ada yang salah atau ada pendekatan yang kurang pas gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang kita membuat kita itu akan terus belajar, terus mengembangkan diri dan seharusnya tidak menyerah menghadapi situasi yang ada. Sehingga bahasan ini gitu ya, itu mungkin saya tidak mengatakan pasti gitu ya, mungkin akan memberikan alternatif cara menyelesaikan atau menjawab pertanyaan yang ada di benak Anda terkait dengan meningkatkan kualitas belajar. Menurut saya, kunci dari kualitas belajar yang baik gitu ya. Ya kalau kita ngomong kualitas seperti pengen yang baik begitu, kuncinya itu ada di urusan motivasi. Dan saya melihat bahwa motivasi ini adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Bulat itu ya. Motivasi ini adalah sesuatu yang ada di dalam diri seseorang yang mendorong kita untuk mengerjakan. Bisa apa? Oh, misalnya saya pengen menurunkan berat badan gitu ya. Nah, pengen menurunkan berat badan ini menjadi sebuah motivasi gitu ya. Maka mungkin orang mungkin diet ketat, olahraga teratur dan sebagainya. Dan kalau kita bicara mengenai belajar berarti saya ini pengen ngerti sesuatu gitu ya. Maka ini mendorong dia untuk belajar, untuk baca tutorial, nonton videonya, tanya sana sini dan sebagainya. Lalu ketika orang itu sudah berusaha gitu ya, tapi gagal gitu ya, orang mengatakan mungkin karena motivasinya rendah. Belum tentu gitu ya. Tapi idenya begini, ketika orang itu berusaha terus gagal dan dia tidak mencoba lagi, mungkin gitu ya, mungkin motivasinya rendah. Atau kalau menghindari kata rendah ya kurang tinggi lah kira-kira demikian. Jadi kalau orang itu tidak punya motivasi yang baik gitu ya, semua usaha yang gagal itu dia tidak akan apa ya mengulang, dia tidak akan mencoba lagi, dia akan mudah menyerah, dia akan mudah untuk mengatakan bahwa ya memang tidak bisa gitu ya, dia akan dengan enteng mengatakan bahwa ya memang
begini situasiku. Jadi buat saya motivasi adalah satu kunci penting kalau kita bicara mengenai kualitas belajar tadi. Menariknya, yang namanya motivasi ini juga dipengaruhi oleh mapelnya. Kok bisa ya? Bagaimana logikanya gitu ya? Mungkin buat beberapa di antara Anda sudah menangkap apa yang saya maksudkan. Um, Jujur saya mengatakan bahwa saya tidak terlalu menikmati belajar ilmu sosial. Jadi apa ya? Kalau misalnya belajar teori ekonomi, teori tentang sosiologi, teori tentang kebudayaan begitu, itu bukan sesuatu yang menarik perhatian saya. Bukan sesuatu yang menarik minat saya untuk belajar lebih dalam. Kalau sekedar tahu, kalau sekedar ngerti kulitnya gitu ya, mungkin masih oke buat saya. Tapi kalau sampai mendalaminya, sampai menguasai dengan sangat baik, eh, saya tidak punya minat ke sana. Sehingga eh, saya bisa mengatakan bahwa motivasi saya untuk belajar ilmu sosial secara mendalam itu rendah. Oleh karena itu, ketika saya itu perlu belajar ilmu sosial dalam arti untuk bisa memahami sebuah fenomena yang pengen saya observasi seperti itu, maka saya itu perlu meningkatkan motivasi ini sehingga saya ini punya semangat untuk belajar. Hal-hal yang membosankan itu bisa bisa hilang gitu ya, bukan hilang, bisa dikurangi tingkat kebosanannya kalau saya punya motivasi yang tinggi ketika saya belajar tentang ilmu sosial tadi. Jadi ini apa yang saya pikirkan. Jadi saya melihat bahwa motivasi ini juga dipengaruhi oleh mapelnya. Bagaimana dengan pendapat Anda? Berbicara tentang motivasi, pertanyaan klasik gitu ya terkait hal ini adalah sebenarnya motivasi itu tanggung jawabnya siapa sih? Gitu. Ada yang mengatakan motivasi itu tanggung jawabnya guru, motivasi itu tanggung jawabnya sekolah seperti itu. Tapi saya melihat bahwa sebenarnya gitu ya, motivasi itu adalah tanggung jawab setiap orang, pribadi lepas pribadi. Jadi motivasi itu lebih ke arah tanggung jawab pribadi masing-masing. Mungkin saat orang itu baru mulai sekolah gitu ya, yang nama juga baru mulai sekolah, juga baru mulai membangun motivasi begitu, maka orang tua itu punya tanggung jawab untuk memotivasi anaknya, mendorong, memberikan semangat anaknya untuk sekolah, untuk belajar, untuk mengatasi kesulitan, untuk tidak mudah menyerah, mendorong anaknya untuk semangat di dalam mengerjakan PR misalnya, membaca buku, mengerjakan tugas dari sekolah. Nah, ini orang tua yang punya tanggung jawab untuk memotivasi anaknya. Dan tentu saja guru sebagai pihak gitu ya, yang di dalam kelas yang berjumpa dengan anak secara langsung ketika menyampaikan materi, guru akan punya apa ya, semacam indera keenam gitu, yang bisa mendeteksi gitu ya kemungkinan rendahnya motivasi anak di dalam belajar. Tetapi bukan tanggung jawab guru untuk mengembalikan motivasi siswa itu untuk belajar. Jadi guru punya mendeteksi, kayaknya siswa yang kelompok ini kayaknya rendah motivasinya. Maka guru ini bisa mulai mengajak dia berbicara. Tetapi bukan tanggung jawab guru untuk mengembalikan atau untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Saya meyakini bahwa sekolah yang bertanggung jawab akan memberikan pelatihan-pelatihan buat guru supaya bisa memotivasi dengan baik. Tetapi pelatihan ini tidak memberikan jaminan bahwa seorang akan menjadi seorang motivator yang baik. Karena menurut saya motivator yang baik itu perlu banyak pengalaman. Motivator yang baik itu mungkin lebih ke arah feeling begitu ya. Pelatihan itu memberikan wawasan gitu ya, tetapi praktek dan feedback itu memberikan orang ini tahu cara belajar memotivasi yang baik. Dan dalam sebuah video saya pernah bahas bahwa guru itu bukan motivator. Guru itu tugas utamanya berkaitan dengan hal akademik gitu. Memang guru
perlu bisa memotivasi. Tetapi kalau meminta guru itu memotivasi sampai siswanya itu termotivasi dan belum dianggap memotivasi ketika siswa itu belum naik motivasinya, menurut saya itu sudah salah kaprah. Orang yang berpikir demikian perlu belajar untuk, mungkin bukan belajar, orang yang berpikir demikian itu perlu masuk ke dalam situasi di mana mereka itu memotivasi siswa yang memang sulit untuk dimotivasi. Jika urusan motivasi ini sudah beres begitu, jadi katakanlah yang dulunya motivasinya rendah begitu, kemudian bisa meningkat motivasinya, nah sudah beres, maka kita baru bisa melangkah ke bagian yang lain. Artinya selama urusan motivasi ini belum dibereskan, maka melangkah ke bagian selanjutnya itu percuma, sia-sia gitu ya. Jadi anggaplah sekarang Anda sudah punya motivasi yang tinggi untuk belajar gitu ya, motivasi yang sudah didorong gitu ya untuk punya semangat belajar. Maka kita perlu melihat langkah-langkah berikutnya. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas belajar, orang itu perlu memilih waktu belajar yang tepat. Maksud saya, eh, ada orang itu kebanyakan gitu ya, memilih belajar itu waktu malam. Tetapi pada saat yang sama, belajar pada waktu malam hari itu sebenarnya tubuh mungkin sudah cukup lelah gitu ya. Pikiran sudah lelah karena seharian mungkin beraktivitas dengan berbagai macam kelelahan mental dan sebagainya. Mungkin gitu ya, mungkin memilih belajar malam saat mental dan fisik itu lemah bukan waktu yang tepat. Sehingga ketika orang itu ingin meningkatkan kualitas belajarnya, kemudian dia belajar di saat malam, saat tubuh dan mentalnya itu lelah, dia tidak akan bisa meningkatkan kualitas belajarnya. Seperti itu. Dalam beberapa hal, belajar malam itu juga ada banyak godaannya. Godaannya terkait dengan film, final olahraga sepak bola, biasanya cowok-cowok itu biasanya seperti itu. Acara TV mungkin tidak terlalu mengganggu karena sudah banyak sekarang ada di era internet gitu ya. Di beberapa daerah mungkin mengalami gangguan listrik mati gitu ya karena giliran nyalanya seperti itu, sehingga memilih waktu belajar yang tepat itu menjadi satu kunci untuk meningkatkan kualitas belajar yang diharapkan tadi. Tanpa memilih waktu belajar yang tepat, maka kita tuh akan kesulitan gitu ya untuk meningkatkan kualitas belajar ini. Sehingga ya, apakah Anda sudah memilih waktu belajar yang tepat buat Anda? Bagian kedua yang kita mesti perhatikan adalah tentang waktu beristirahat. Uh, Cukup banyak sih pertanyaan yang di Quora berhubungan dengan hal ini. Bagaimana caranya saya bisa belajar berjam-jam tanpa merasa lelah? Wah, itu ajaib begitu. Kalau misalnya minum suplemen, minum energi drink misalnya, mungkin akan bisa bertahan fisiknya, tapi secara mental, otaknya pasti akan merasa kelelahan. Dan saya perlu menyampaikan bahwa berarti kan belajar selama 2 jam per hari, selama 5 hari, katakanlah Senin sampai Jumat begitu, lebih baik daripada belajar 10 jam dalam satu hari, atau 5 jam Sabtu, 5 jam Minggu gitu ya. Walaupun total waktunya sama-sama 10 jam, tetapi orang yang meluangkan waktu belajar 2 jam per hari selama 5 hari itu, dia punya waktu beristirahat. Sehingga otaknya itu sempat beristirahat, sempat punya waktu jeda untuk memikirkan yang lain, untuk berinteraksi dengan yang lain, untuk bisa kalau dia dalam bahasa umum ada pengendapan materi, kira-kira demikian, dan tidak merasa jenuh karena terus-menerus berinteraksi dengan materi yang sama. Saya sangat meyakini bahwa otak ini tetap perlu waktu beristirahat untuk bisa mencari informasi. Oleh karena itu di sekolah kan ada waktu istirahat. Itu diberikan
bukan sekedar supaya gurunya bisa duduk sebentar begitu, tapi lebih ke arah memberikan waktu otak itu beristirahat, siswa khususnya, sehingga masa jeda ini memberikan mereka waktu nanti selesai beristirahat, logikanya atau harapannya lebih fresh otaknya untuk melihat informasi yang baru, kayak demikian. Ini menjadi sesuatu yang mesti kita sadari. Jadi kalau Anda ingin meningkatkan kualitas belajar Anda, tetapi Anda tidak mau beristirahat, itu tidak akan pernah terjadi. Karena ketika otak itu sudah capek, ketika otak itu sudah lelah sekali, maka apapun yang Anda pelajari tidak akan bisa masuk ke otak, kira-kira demikian. Bagian ketiga yang menjadi juga penting, langkah berikutnya begitu ya, berhubungan dengan urusan konsentrasi dan fokus. Ada orang yang mengatakan bahwa saya itu kalau belajar itu perlu tempat yang sepi. Karena kalau pas sedang baca buku atau mengerjakan PR gitu ya, hanya mendengar hanya mendengar bunyi kecil aja sudah terganggu. Nah, atau eh, mendengar orang lewat di belakang atau lewat di depan gitu ya, itu mengganggu. Sehingga oleh karena hal ini juga ada cukup banyak orang yang memilih belajar itu saat malam, karena rata-rata orang sedang pada tidur, sudah lebih sepi, sehingga lebih minim gangguannya. Nah, ini perlu disiasati dengan baik terkait dengan tadi memilih waktu belajar yang tepat gitu ya. Artinya kalau Anda memilih belajar di malam hari karena lebih sepi, bisa konsentrasi dan sebagainya, maka sebaiknya aktivitas di siang hari mesti dipikirkan supaya tidak membuat tubuh Anda itu terlalu lelah sehingga Anda tidak bisa belajar. Nah, urusan konsentrasi dan fokus ini itu biasanya sekarang ini cukup cukup rentan gitu ya, eh, terkait dengan situasi media sosial yang ada. Karena saya mengamati bahwa media sosial ini tuh bisa merusak fokus dan konsentrasi. Eh, apa ya? Ada perasaan gelisah gitu ya ketika 1 sampai 2 jam itu absen gitu ya, tidak muncul di medsos, tidak ngecek status orang lain, tidak update statusnya di medsos misalnya, ada perasaan gelisah. Itu mungkin sudah menjadi tanda adanya kecanduan medsos, sehingga ini menjadi satu penyakit begitu yang mesti diselesaikan. Maksud saya begini, kalau Anda bisa bertahan misalnya 1 jam tidak lihat medsos gitu ya ketika belajar, tidak ada perasaan gelisah dan sebagainya, itu bagus sudah. Artinya ketika ada mulai perasaan gelisah, nah stop belajarnya, lihat medsos, update status misalnya gitu ya, sudah agak lega, balik belajar lagi. Itu diambil dalam waktu istirahat. Makanya waktu belajar perlu istirahat seperti itu. Secara umum orang yang kecanduan medsos itu pengen sering ngecek medsosnya, karena pengen dan tidak ingin ketinggalan update dari orang lain, karena merasa bahwa update itu menjadi sesuatu yang penting buat dia gitu, atau tidak ingin menjadi orang yang kedua atau ketiga yang memberikan komentar terhadap update temannya, kayak demikian. Bahkan ketika taraf kecanduannya itu sudah cukup akut begitu ya, mematikan notifikasi di HP atau bahkan mematikan HP sama sekali tidak akan menolong. Kenapa? Justru makin gelisah gitu ya. Karena tidak mendengar bunyi ting atau bunyi tring atau apa gitu, itu justru membuat dia makin gelisah. Dan buat Anda yang pengen tahu lebih dalam tentang hal ini, saya sudah bahas dalam sebuah video terkait dengan konsentrasi dan sebagainya. Nanti ada linknya, Anda bisa cek seperti apa saya memberikan beberapa tips terkait dengan hal ini. Menurut saya yang keempat adalah orang itu perlu mengenali gaya belajar masing-masing. Gaya belajar itu berbeda-beda begitu ya. Anak perempuan saya kalau dia belajar, dia suka mendengarkan musik.
Tetapi dia mendengarkan musik itu musik dari bahasa yang dia tidak mengerti. Menurut adiknya dia mengatakan, dia itu hanya pengen mendengar noise saja gitu, supaya supaya lingkungan di sekitarnya itu ndak mengganggu. Ya, saya ndak tahu detailnya. Tapi sekali lagi gaya belajar bisa macam-macam. Saya sendiri kalau belajar, saya cenderung jarang menggunakan musik ketika saya belajar. Saya tidak punya masalah dengan orang yang lalu lalang. Tetapi ketika saya belajar hal-hal yang berhubungan dengan matematika, fisika, kimia yang ada rumusnya itu biasanya saya perlu kertas, saya perlu bolpen atau pensil untuk nulis sesuatu. Itu membuat saya bisa belajar yang lebih baik lagi. Eh, saya bisa baca e-book selama tidak ada rumusnya. Kalau e-book itu ada rumusnya, tidak bisa. Saya mesti baca buku fisiknya. Itu gaya belajar saya. Kemudian eh, kembali tadi ya, kalau orang belajar menggunakan musik itu kadang-kadang itu mendengarkan musik yang dia tahu lagunya. Wah, ini mesti hati-hati. Kenapa? Karena ketika orang itu berharap mendengarkan musik dengan belajar itu bisa meningkatkan kualitas belajarnya, justru enggak gitu. Gara-gara dengar musik atau lagu yang dia mengerti, dia ikut nyanyi gitu, ikut nyanyi, malah lupa belajar. Atau gara-gara mencoba mengingat dengan baik lirik lagunya gitu ya, maka hilang fokusnya, hilang konsentrasinya gitu. Nah, bagaimana situasi tentang musik sebagai teman belajar? Nah, ada video juga yang udah pernah saya bahas tentang hal ini. Anda bisa cek linknya, Anda bisa klik di situ apa yang terjadi terkait dengan musik sebagai teman belajar tadi. Belajar yang baik, yang kelima, itu dimulai dari saat menerima materi. Jadi, um, orang yang tidak masuk sekolah karena misalnya sakit, itu dia punya kerugian karena dia tidak mendapatkan interaksi materi secara langsung. Dia hanya tahu dari catatan, dia hanya tahu dari buku, dia hanya tahu dari materi yang diberikan oleh guru atau dosennya. Kira-kira demikian. Dan saya melihat bahwa interaksi dengan materi secara langsung ketika mendapatkan materi yang baru itu menolong orang untuk bisa mengingat dengan lebih baik. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan bahwa setiap pembelajar itu membuat sendiri catatannya. Jadi, kalau misalnya nyatet gitu ya, ketinggalan ya, dia pinjam orang lain, lihat dan sebagainya, mungkin tidak ada masalah. Tetapi kalau catatannya itu total gitu ya, lihat dari punya orang lain gitu ya, nah itu bisa bermasalah gitu. Kenapa? Karena menurut saya catatan itu sifatnya pribadi. Artinya saya akan mencatat hal-hal yang menurut saya penting, hal-hal yang menurut saya itu harus saya ingat karena ini baru. Kalau saya sudah tahu, sudah nempel di otak gitu ya, saya tidak harus catat lagi. Kenapa? Itu buang-buang energi, buang-buang waktu buat saya. Mencatat itu secara pribadi karena kebutuhan orang itu berbeda. Jadi ketika orang itu punya catatan orang lain, itu komentar catatanmu tuh gak lengkap gitu. Tidak bisa mengatakan demikian. Kenapa? Karena menurut yang mencatat sudah cukup lengkap. Kenapa lengkap? Karena menurut dia kebutuhannya sudah terakomodasi. Itu yang dikerjakannya. Dan sebenarnya ketika kita itu mencatat sendiri, ketika kita itu membuat sendiri catatan itu, entah mau diketik atau ditulis, maka itu memberikan kita kesempatan untuk lebih mudah mengingat. Karena apa? Karena pernah menulis sendiri apa yang dibuat dalam catatan tadi. Jadi ya, saya sangat mendorong gitu ya orang itu untuk mencatat sendiri apa yang diterima ketika materinya. Ada sebuah video juga yang sudah membahas tentang hal ini. Bagaimana sih punya kebiasaan mencatat yang baik? Beberapa tips sudah saya bagikan di sana. Jadi, motivasi adalah kunci utama untuk meningkatkan kualitas belajar. Berikutnya, baru urus yang lain. Jadi kalau urusan motivasi ini belum diselesaikan, urusan motivasi ini belum ditingkatkan gitu ya, maka mengerjakan 5 langkah yang tadi saya sampaikan itu tidak akan memberikan satu kontribusi untuk meningkatkan kualitas belajar Anda. Dan tentu saja tadi saya sampaikan ini bagian yang sangat penting. Jadi mungkin gitu ya,
langkah langkah ke nol begitu itu adalah belajar untuk memotivasi diri sendiri. Bahkan khususnya buat Anda yang sudah cukup dewasa, Anda mesti belajar untuk memotivasi diri sendiri. Karena mungkin Anda sudah jadi orang tua, sudah tinggal sendiri karena kos misalnya. Ini menjadi bagian yang mesti diperhatikan. Karena ketika orang itu bisa memotivasi diri sendiri, maka dia itu akan lebih bisa survive, bisa bertahan. Dan tentu saja urusan memotivasi diri sendiri ini juga tidak diperlukan hanya saat Anda sekolah, bahkan ketika bekerja pun Anda perlu bisa memotivasi diri sendiri ketika menghadapi tantangan dalam pekerjaan. Jadi saya mengucapkan selamat meningkatkan kualitas belajar. Mulailah dengan menyelesaikan urusan motivasi, kemudian melangkah ke bagian selanjutnya. Sampai jumpa.